Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada modul materi pelajaran IPAS kelas 10 SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Nah, modul ini dari semua pelajaran IPAS sudah pada bab yang keempat atau modul yang keempat. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari pada bagian yang pertama aja dulu, yaitu sistem tata surya. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Berikutnya yaitu mengenai macam-macam tata surya yang ada di alam semesta ini. Tentunya pada pembelajaran ini akan dijelaskan lebih rinci lagi macam-macam tata surya. Berikutnya yaitu mengenai macam-macam tata surya yang ada di alam. Tata surya terdiri dari yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga asteroid, yang keempat adalah meteor, dan yang kelima ada komet. Nah, anak-anak sekalian, kita akan pelajari lagi lebih lanjut tentang macam-macam tata surya ini. Yang bagian pertama dari macam-macam tata surya tadi, yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer, yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi unit atau yang disingkat AU. Bagian yang A, lapisan matahari. Yang pertama korona, yaitu lapisan paling luar dari matahari. 2, kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Yang ketiga, fotosfer, yaitu bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya. Ada 2 jenis zona aktivitas fotosfer. A, zona radiasi merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti. B, zona konveksi, yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer. Yang keempat dari lapisan matahari yaitu inti matahari atau disebut core, yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. Bagian B, aktivitas matahari. Yang pertama, granulasi. Yang kedua, bintik matahari atau sunspot, atau juga bisa disebut noda matahari. Yang ketiga, lidah api atau yang disebut promenes. Yang keempat, suar matahari atau solar flare. Pada bagian kedua dari tata surya yaitu planet. Nah, planet terdiri dari yang pertama Merkurius, yaitu merupakan planet terkecil dalam tata surya.
terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Terus yang kedua merupakan Venus merupakan planet yang menempati urutan kedua tadi, terletak dari matahari. Jarak orbit Venus ke matahari sekitar 108 juta kilometer dengan skala revolusi 225 hari. Yang ketiga, tempat di mana kita sedang berada, yaitu Bumi, merupakan planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari. Yang keempat, Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari Bumi. Planet ini dijuluki dengan planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan akibat kandungan besi oksida. Yang berikutnya, yang kelima, Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Yang keenam, Saturnus merupakan planet terbesar kedua. Planet ini juga terkenal dengan sebutan planet bercincin dengan massa 95 kali massa Bumi. Yang ketujuh, Uranus merupakan planet yang paling dingin. Yang kedelapan, Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Planet ini hampir sama dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium, hidrogen, dan metana. Bagian ketiga dari tata surya adalah asteroid. Asteroid atau planet minor atau yang disebut dengan planetoid merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Bagian A, penampakan tentang asteroid. Ukuran diameter yang bervariasi antara 2 km sampai dengan 750 km. Dimensi asteroid ada yang berbentuk bulat dan ada yang lonjong dengan permukaan yang sangat kasar dan tajam. Bagian B, orbit asteroid. Asteroid yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya sangat banyak, dengan jumlah terbanyak berada pada asteroid yang berada di antara garis edar Mars dan Jupiter. Yang bagian C yaitu tentang klasifikasi asteroid. 1. Asteroid jenis karbon atau disingkat dengan C, yaitu asteroid yang tersusun dari komponen tanah liat dan batuan silikat. Yang kedua, asteroid jenis silicaceous atau yang disingkat dengan S, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang mendominasi sabuk dalam. Selanjutnya, bagian yang ketiga, asteroid jenis metalik atau yang disebut dengan simbol M, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang berwarna kemerahan. Yang keempat, asteroid jenis pestoid yang disingkat dengan V, yaitu asteroid dari komponen batuan basal dan batuan vulkanik. Pada bagian D tentang asteroid, yaitu contoh asteroid. Yang pertama yang disebut dengan Ceres, yaitu asteroid terbesar yang terletak pada sabuk utama asteroid. Yang kedua disebut Pallas, yaitu asteroid terbesar kedua yang berada di sabuk utama asteroid. Yang ketiga Vesta, yaitu asteroid terbesar ketiga yang berada di sabuk utama asteroid juga. Yang keempat Higlea, termasuk pada golongan asteroid terbesar yang terletak di sabuk asteroid utama. Yang kelima, Interamania, yaitu asteroid dengan ukuran diameter 332 km. Yang keenam, Baptistina, yaitu salah satu asteroid yang berada pada gugusan asteroid termuda di sabuk utama. Bagian keempat dalam tata surya yaitu meteor. Pada saat meteor memasuki atmosfer, bumi akan terjadi gesekan yang luar biasa
dengan udara sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bertahan dari gesekan udara tersebut jika sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Yang kelima dari tata surya yaitu komet. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet berbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal-kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauhi matahari akibat tekanan matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan sedikit tentang materi pelajaran IPAS di SMK kelas 10, yaitu tentang sistem tata surya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan sedikit tentang materi pelajaran IPAS